Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kauman Kota Surakarta yang kami hormati, serta peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah atas nama Ibu Kristiani Utami yang kami hormati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruangan yang cukup indah ini, di ruangan kelas 6 SD Negeri Kauman Kota Surakarta, untuk menyaksikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya, mohon izin saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua paparan orientasi oleh Ibu Kristiani Utami Sarjana Pendidikan, yang ketiga diskusi dan saran, yang keempat penandatanganan berita acara, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu paparan orientasi oleh Ibu Kristiani Utami Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratnawati SPG selaku Sekolah SD Negeri Kauman dan Bapak Suwarno SPG selaku mentor saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan saya, yaitu saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika dan instansi pemerintah P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan judul Implementasi Program Membaca dan Bercerita pada Kemampuan Literasi Peserta Didik kelas 4 di SD Negeri Kauman. Saya akan perkenalkan dulu, nama saya Kristiani Utami SPD dengan NIK PPK yaitu 191782024212004. Golongan saya 9, jabatan ahli pertama guru kelas, angkatan pertama, instansi di SD Negeri Kauman Kota Surakarta. Adapun saya mengikuti orientasi ini dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang saya termasuk angkatan pertama, itu dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025. Terus selanjutnya yang kedua yaitu MOC, yaitu tanggal 17 dan 18 Mei, di mana ini ada tugas untuk mengikuti video dan ada tanya jawab di situ, harus menjawab. Karena kalau tidak menjawab tidak akan bisa melanjutkan selanjutnya materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu evaluasi akademik, yaitu dilaksanakan tanggal 2 dan 3 Juni. Saya mengambil tanggal 3 pada jam 9 pagi sampai jam 12. Setelah itu ada remedi, saya di mana ada remedi 4 yang saya sudah selesaikan dengan saya sudah sesuai dengan yang ada di jadwal itu. Terus yang kelima orientasi tempat kerja, yaitu tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2025 yang kemarin terakhir. Saya sudah berusaha untuk melaksanakan ini dengan Bapak Mentor Bapak Suyatno. Dan ini hari ini saya seminar tanggal 19 dan ada evaluasi pelantikan itu tanggal 19 dan 20 Juli 2025, dan penutup nanti akan diinformasikan lebih lanjut, yaitu
jadwal dari orientasi selama saya mengikuti ini. Saya langsung ke bab 1, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang yaitu ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan agar mampu memenuhi value berakhlak dan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan yaitu maksudnya untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengimplementasi hasil orientasi di tempat kerja masing-masing. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Surakarta bagi angkatan pertama itu dari tanggal 17 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Tempatnya pelaksanaan orientasi P3K di Sekolah Negeri Kauman Kota Surakarta. Bab 2 yaitu tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta. Visi yang pertama ini dari Kota Surakarta sesuai dengan RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera. Visi pemerintah Kota Surakarta yang sesuai dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang keempat, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan, kebudayaan, dan pariwisata berkelanjutan. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi yang keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Visi yang ketujuh, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ini adalah bagian susunan organisasi tata kerja pemerintah Kota Surakarta, yaitu nomor 8 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perangkat daerah ini terdiri dari sekretaris daerah dan sekretaris DPRD. Yang kedua inspektorat daerah, yang ketiga dinas daerah, yang keempat badan daerah, dan yang kelima kecamatan. Manajemen P3K yaitu yang pertama, manajemen kepegawaian. Itu terdiri dari yang pertama menetapkan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat pengkajian dan tunjangan, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, ketujuh disiplin, ke-8 pemutusan hubungan perjanjian kerja, yang ke-9 perlindungan. Terus penilaian manajemen yang kedua yaitu penilaian kinerja P3K. Itu menjamin objektivitas prestasi kerja
yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Tiap ASN wajib menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP berdasarkan rencana kerja organisasi tahunan. Pengembangan aplikasi e-kinerja karena adanya perubahan regulasi. Yang ketiga, disiplin P3K. Disiplin diatur dalam pasal 104 Undang-Undang ASN tentang tata tertib dan hukuman disiplin. Peraturan disiplin P3K yang pertama itu ada presensi kehadiran, inspeksi mendadak atau sidak, yang ketiga penilaian kinerja pegawai, yang keempat pengawasan atasan, yang kelima pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang nilai dan etika organisasi. Profil organisasi perangkat daerah itu ada Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas dan melahirkan generasi muda berdaya saing. Yang selanjutnya yaitu Kepala Dinas membagi fungsi dan kerja kedinasan dalam sejumlah bidang, yaitu bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar SMP, bidang guru dan tenaga pendidikan, bidang PAUD dan pendidikan masyarakat. Visi dan misi organisasi perangkat daerah. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya yang pertama itu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, peningkatan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan organisasi perangkat daerah tujuan umum yaitu mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul dengan indikator tujuan yaitu rata-rata lama sekolah atau disingkat dengan RLS dan harapan lama sekolah atau HLS. Tujuan yang khusus yaitu memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Memberikan tolak ukur kinerja dan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan. Program strategi OPD yaitu yang pertama, program pengelolaan pendidikan. 2. Program pengembangan kurikulum. 3. Program pendidikan dan tenaga pendidikan. 4. Program pengendalian perizinan pendidikan. 5. Program pengembangan bahasa dan sastra. 6. Program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Ini adalah bagan SOTK OPD yang dimana di sini ada beberapa subbidang yaitu kepala, sekretaris, ini sudah ada diagram di sini. Ini kita bisa nanti belajar tentang ini, mungkin bisa langsung ini bidang pendidikan sekolah dasar, ini ada di bawah, ini sebelahnya ada di bidang pendidikan dasar SMP, dan di bidang pendidikan dasar ini ada seksi-seksi yaitu seksi manajemen dan peningkatan mutu SD, ada seksi pendidikan dan tenaga kependidikan SD, ada seksi sarana dan prasarana SD. Ini adalah profil dari SD Negeri Kauman, di mana merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara, RT 3 RW 14 Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdiri pada tahun 1985 berdasarkan SK pendirian pada 1985 03 01 dan SK operasional pada 16.1 tahun 2022 dan memiliki akreditasi A dengan SK 1374 BAN SM SK _2021 serta luas tanah 2.225 meter persegi
bagi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Visi dan misi SD Negeri Kauman. Visi yaitu terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, unggul dalam prestasi dan berkarakter. Misinya sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan keagamaan. 2. Menanamkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menggali dan memupuk potensi, bakat, dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, dan pengembangan diri. Yang keempat, membentuk pribadi berkarakter melalui kegiatan pembiasaan PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter, dan P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tujuan dari SD Negeri Kauman yaitu terbentuknya pribadi peserta didik yang berkarakter. Yang kedua, terwujudnya peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang ketiga, berkembangnya potensi dan bakat yang dimiliki peserta didik secara optimal. Program kegiatan pendukung visi. Program kegiatan pendukung visi di SD Negeri Kauman meliputi kegiatan pra-KBM atau pendidikan karakter, yaitu hari Senin upacara bendera di halaman sekolah, hari Selasa literasi dengan kegiatan membaca, menulis, bercerita, bernyanyi di kelas masing-masing atau bersama di halaman. Kegiatan hari Rabu yaitu apel pagi di halaman sekolah, hari Kamis religi yaitu kegiatan keagamaan seperti sholat duha, berjamaah, tausiah, penghafal surat pendek, pendalaman Alkitab, dan doa harian. Untuk hari Jumat diadakan senam atau jalan sehat. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi mulai pukul 7 sampai 8. Ini bagian dari STUTK SD Negeri Kauman, ya. Kepala sekolah, terus ada komite sekolah, ada bendahara, ada operator sekolah, dan selanjutnya adalah guru-guru kelas. Sekarang bab 4 tentang rencana hasil kerja P3K. Rencana dan hasil kerja P3K yaitu dikasih isu yaitu permasalahan yang terjadi di kelas 4, yaitu kondisi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas perlu adanya perhatian yang serius, terutama yang berhubungan dengan kegiatan membaca. Penyebabnya diantaranya terdapat beberapa anak yang belum membaca lancar, kurangnya pemahaman soal tentang cerita, serta rendahnya minat anak untuk membaca buku dan menyimak cerita. Isu yang diangkat yaitu membiasakan membaca di kelas sebelum pembelajaran dimulai dan seminggu sekali meminta siswa untuk menceritakan apa yang sudah dibacanya di depan kelas. Gagasan yang diangkat yaitu meningkatkan program literasi minat baca dan bercerita khususnya pada siswa kelas 4 di SD Negeri Kauman. Tahapan rencana kerja itu ada beberapa. Yang pertama itu nomor satu itu kegiatannya adalah observasi anak-anak selama pembelajaran di kelas. Tahap kegiatannya yaitu mengamati reaksi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran, mengelompokkan berbagai reaksi anak-anak dalam pembelajaran berdasarkan hasil observasi mulai dari yang pernah membaca legenda maupun bacaan-bacaan lain sampai yang tidak tahu legenda atau cerita sejenisnya. Hasilnya atau outputnya yaitu mengetahui reaksi anak-anak terkait adanya kesulitan belajar peserta didik di kelas, terutama dalam minat membaca dan pengetahuan akan bacaan yang pernah dia baca. Yang kedua yaitu kegiatannya membuat perencanaan terkait media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk minat baca. Tahapan kegiatannya yaitu berdiskusi, konsultasi dengan mentor serta rekan sejawat mengenai peningkatan kemampuan membaca
dengan pembiasaan literasi. Terus yang kedua yaitu persetujuan oleh mentor. Outputnya, hasilnya adanya kesepakatan antara mentor dengan rekan pejabat tentang perencanaan tadi. Yang ketiga yaitu kegiatannya merancang pembelajaran dengan pembiasaan literasi. Tahap kegiatannya menyiapkan buku yang sesuai tingkatan anak-anak yang sudah diamati saat observasi, mencoba membiasakan membaca buku. Outputnya terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembiasaan dengan siswa. Yang keempat yaitu melakukan peningkatan membaca dengan pembiasaan bercerita dan bertukar buku setiap minggu atau seminggu sekali. Kegiatannya yaitu mempersiapkan alat dan bahan seperti buku untuk menulis cerita yang akan diceritakan kembali. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan bercerita dengan membiasakan bertukar buku secara wajib setiap seminggu sekali. Outputnya hasil mengenai reaksi anak-anak terkait pembiasaan bercerita, kembali mengenai apa yang dia dapat saat di sekolah. Yang kedua adanya data hasil pembiasaan literasi dan bercerita. Yang ketiga yaitu situasi dan kondisi kelas yang interaktif dan berpusat pada siswa. Yang kelima yaitu kegiatannya melakukan evaluasi, penilaian dan refleksi pada pembelajaran yang telah dilakukan pembiasaan literasi. Tahap kegiatannya guru melakukan evaluasi terhadap pembiasaan literasi, melakukan evaluasi mengenai pembiasaan literasi yang dilakukan dan mengakhirinya dengan memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dan semangat dalam bercerita kembali tanpa mengubah cerita asli. Outputnya terlaksananya kegiatan evaluasi dan reaksi terhadap pembiasaan literasi, khususnya dengan metode membaca dan bercerita kembali. Guru mendapatkan data dan siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Ini rencana hasil kerjanya, yaitu yang pertama, tahun pertama, yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Untuk peserta didik mendapatkan judul buku untuk pembiasaan, mulai dari judul yang sesuai inisial, nama maupun will form name, ya, untuk melacak nama anak yang akan dipanggil. Terus artinya terciptanya antusias siswa untuk program literasi. Yang tahun kedua mungkin menceritakan kembali dengan mendetar atau lebih dari 3 menit. Hasilnya peserta didik dapat menentukan ceritanya akan berapa lama sesuai dengan latihan setiap minggunya. Dan yang ketiga menambahkan gambar pada kartu kata agar lebih menarik. Peserta didik semakin tertarik dengan membaca dan menceritakan kembali, bahkan memakai suara yang berbeda maupun beberapa profesi. Rencana hasil kerja dari P3K yaitu yang kelanjutannya tahun keempat, menambahkan beberapa istilah kata dan menambahkan jumlah kata sesuai dengan mata pelajaran yang ada agar meningkatkan kreativitas siswa untuk menyusun kata dengan pembiasaan literasi. Hasilnya yaitu peserta didik semakin semangat dalam belajar. Yang kelima yaitu mengintegrasikan media kartu kata dengan pembelajaran digital agar murid mudah melatih untuk pembiasaan literasi. Hasilnya atau outputnya peserta didik dapat pembiasaan literasi dengan digital. Nah ini kemarin saya dengan Pak Yano sebagai mentor, saya konsultasi ini yang sudah saya lakukan sebagai mentor saya Pak Yano ya. Ini saya kemarin juga sudah sama anak-anak membagi buku untuk membaca dan anak-anak saya beri waktu terus untuk bercerita. Nah, ini anak maju menceritakan apa yang sudah mereka baca, membuat ringkasan dan dia bisa menceritakan hasil yang mereka baca. Ini saya juga memberi petunjuk kalau bercerita, membaca itu ini harus paham dulu ceritanya. Ini ada anak yang juga berusaha untuk
mengetahui isi cerita itu. Nah, ini saya menunjuk beberapa anak, tidak urut dengan nomor absen, tapi saya tunjuk coba ini sudah memenuhi ya, bisa melontarkan suara hasil pikirannya tentang bacaan-bacaan yang mereka baca. Ya. Nah, ini sedang menulis kemarin, saya suruh membaca, terus ringkasannya itu apa, ceritanya apa, anak-anak membaca buku itu. Ya. Kesimpulan dari kegiatan saya itu melaksanakan peningkatan literasi dengan cara membaca buku bergantian dan menceritakan kembali, membuat siswa bisa mengulang rasa mengenai kesukaan ceritanya seperti apa. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar menjadi efektif, interaktif, dan menyenangkan, serta memori yang terasa membuat ingatan dalam pembelajaran semakin meningkat. Kesimpulan dan kendalanya yaitu kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama supaya rata semua peserta didik dapat bagian untuk bercerita meskipun hanya 3 menit. Kalau disambung dengan menjadi tugas di rumah, ada kemungkinan buku bisa rusak, bahkan anak bisa lupa dan kehilangan buku cerita yang dari sekolah. Dan demikian dari paparan yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin memberi saran tentang apa yang sudah saya paparkan. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahafni Gazaini, saya guru kelas 3. Berdasarkan pemaparan tadi, judulnya implementasi program membaca dan bercerita pada kemampuan literasi peserta didik kelas 4 SD Negeri Kauman. Ini secara khusus ya. Saran saya mungkin kedepannya nanti kita mungkin bisa semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin nanti kita bisa kelompokkan, mungkin untuk anak-anak kelas rendah mungkin dikelompokkan sendiri, mungkin terus yang kelas atas dikelompokkan sendiri. Oke. Terus yang kedua, saran saya, kalau untuk yang di kelas tadi mungkin sedikit agak membosankan ya. Kalau cuma membaca dan bercerita saja, terus mengulang lagi minggu berikutnya membaca dan bercerita lagi, mungkin siswa atau peserta didik ini bisa dilibatkan. Misalnya anak-anak kira-kira minggu depan kita baca buku temanya apa dan penyesuaian tema, anak-anak yang memilihkan. Oke. Bisa juga mungkin berceritanya tidak melulu dengan buku, bisa juga kan bawa paket boneka tangan, atau mungkin menggunakan alat peraga ya. Bisa juga nanti menggunakan multimedia ya, misalnya ada gambar, saya nanti mencetaknya bagaimana seperti itu. Terus saran untuk bu gurunya mungkin memberitahukan dulu teknik membacanya, apakah itu teknik membacanya atau bagaimana. Nanti kemudian misalnya siswa-siswa maju ke depan, yang lain menyimak. Nah nanti bisa juga sebagai catatan, nah ini apa membacanya ini sudah sesuai, apa titik komanya ini sudah benar. Kadang anak kan yang membaca lurus saja ya, kadang nanti intonasinya kadang ya datar saja seperti itu. Nah mungkin sedikit memancing siswa biar tidak membosankan. Kadang kan anak kalau disuruh membaca saja kan ngantuk. Nah mungkin bu gurunya lebih lebih menggali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka atas sarannya, yaitu mungkin bisa saya perbaiki untuk kedepannya sehingga anak-anak dalam literasi itu lebih semangat untuk membaca dan bercerita tentang isi buku. Mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Grace.
Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat dari pemaparan Ibu Kristiani tadi secara umum menurut kami sudah cukup bagus. Kami hanya ingin menyoroti beberapa hal saja. Untuk penyampaian dari bab 1 sampai bab 3 secara umum itu kan sudah dari karena sudah sesuai dengan laporan. Kemudian untuk bab 4 yang mengenai rencana hasil kerja P3K, kami hanya ingin menambahkan sedikit tentang rencana hasil kerja P3K dari laporan Ibu tadi yang berjudul implementasi program membaca dan bercerita di kelas 4 ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Eka. Di situ ada berbagai macam teknik untuk meningkatkan kegiatan membaca untuk siswa kelas 4 dalam rangka meningkatkan literasi anak-anak ya, dalam memahami bacaan. Di sini saya menambahkan sedikit, mungkin ini bisa diterapkan juga, yaitu dengan cara membaca bersambung secara bergiliran. Jadi setiap kalimat ganti anak berikutnya begitu secara bergiliran. Itu mungkin nanti akan meningkatkan motivasi anak untuk lebih konsentrasi dan lebih untuk giat belajar membaca bagi yang belum lancar. Karena nanti kalau sudah tiba gilirannya belum lancar kan nanti akan malu atau bagaimana, sehingga akan mendorong atau memotivasi anak untuk lebih giat belajar membaca. Mungkin itu tambahan dari kami. Jadi sekali lagi secara umum sudah bagus, ya tinggal menambah sedikit-sedikit tentang laporannya, nanti kita bisa perbaiki bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Suyana, Mas Kaya, untuk saya lebih lagi dalam hal literasi akan lebih saya tingkatkan untuk anak-anak kedepannya biar bisa memahami apa yang dibaca dan apa yang harus diketahui dalam isi buku itu. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Untuk Bu Kristiani Utami, pada dasarnya paparan yang sudah penjenengan aturkan tadi sudah kita semua sudah paham gitu apa yang penjenengan paparkan. Hanya sedikit saja itu kaitannya dengan literasi. Memang untuk anak-anak kita itu untuk budaya membaca itu agak kurang. Anak-anak itu lebih senang mendengar atau melihat daripada disuruh membaca. Padahal sekarang itu kalau kita perhatikan soal-soal itu bacaannya panjang. Jadi kadang-kadang anak-anak itu mojo sudah. Nah, ini tantangan buat kita semua Bapak Ibu guru menumbuhkan minat baca pada anak-anak kita. Yang salah satunya tadi yang diutarakan Pak Yatno itu betul sekali, anak-anak bergiliran, tetapi jangan diurutkan. Ya, jangan diurutkan, diacak biar mereka semua konsentrasi. Karena kalau nanti bergiliran, aku belum giliran gue, dia nggak begitu perhatian. Tapi kalau diacak, mereka semua konsentrasi. Kemudian Bu Ika itu juga betul juga, anak-anak itu kalau membaca kadang-kadang tanda bacanya tidak diperhatikan. Ya, jadi rambu-rambunya, kalau di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, kalau di membaca itu rambu-rambunya, titik komanya itu kadang-kadang ditabrak saja. Ya, harusnya koma berhenti sebentar, titik berhenti, tidak berhenti. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak paham. Karena apa? Itu tadi tanda bacanya. Makanya salah satunya anak-anak diberi pengertian manfaat membaca itu apa, terus supaya mudah memahami bacaan itu bagaimana. Salah satunya itu tanda bacanya diperhatikan supaya anak-anak lebih paham. Itu Bu. Kemudian tadi apa ya? Yang selanjutnya untuk
manfaat membaca terutama bagi anak-anak kelas tinggi Bu. Ya, kalau anak-anak yang kelas rendah kelas 1 2 yang penting bisa maca sik, nggih, iso maca tanda baca betul. Kalau untuk yang kelas tinggi mohon juga diberi arahan, diberi motivasi, tahu anak-anak itu tahu manfaat dari membaca itu apa. Ya, apalagi di sekarang ini dunia yang dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, penjaringan apa itu seperti beri gambaran pada anak-anak manfaat literasi atau membaca itu apa. Antara lain kalau kamu itu membaca paham, benar-benar paham dengan bacaan yang kamu baca, kamu tidak mudah yang namanya kalau sekarang itu hoak apa hoax gitu ya Pak ya. Hoax. Jadi kadang-kadang kita itu tidak paham, terus pokoknya langsung diteruskan, padahal berita itu tidak betul. Nah ini tanamkan juga, beritahu juga ke anak-anak, salah satu manfaat kamu paham akan bacaan, manfaat dari literasi itu kamu tidak akan mudah yang namanya kita ditermakan atau tertipu atau istilahnya lagi apa ya yang kemudian anak-anak tidak mudah termakan dengan hoax itu tadi. Yang kadang-kadang kan pesan berantai ya dia dapat langsung diteruskan padahal itu tidak benar. Ya, salah satu manfaatnya itu anak-anak tahu ini berita ini hoax tidak benar. Tahunya dari mana ya? Karena keterampilan kepandaian kalian dalam berliterasi. Literasi kan tidak hanya membaca saja ya Bapak Ibu. Ya dari cerita anak-anak bisa mencerna. Oh seperti ini benar pun ya. Nah, itu monggo untuk yang kelas kecil itu yang penting bisa membaca dengan lafal yang betul dulu pengucapan hurufnya. Kalau yang besar monggo kelas besar nanti itu manfaat dari membaca, dari kegiatan literasi itu apa, penjaringan paparan supaya anak-anak lebih paham. Itu saja Ibu, garis besarnya sudah luar biasa. Terima kasih sekali lagi, applause dulu buat Bu Utami. Selamat Bu, terima kasih. Matur nuwun Bunda. Nah, sampun Bunda sudah memberikan saran buat kedepannya saya untuk memperbaiki, apalagi saya juga mengajar di kelas atas. Ini adalah yang terbaik untuk kemajuan anak-anak di mana mengikuti digital yang lebih canggih sekali. Dan mungkin ada lagi yang mau saran. Waktu selanjutnya saya akan mengucapkan. Baik, demikian pemaparan dari Ibu Kristiani Utami. Terima kasih atas pemaparannya yang semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, menambah wawasan baru, semangat serta memotivasi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara yang berintegritas, berdedikasi dan melayani dengan sepenuh hati. Untuk acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara yang pertama oleh Bapak Suyatno, Sarjana Pendidikan selaku mentor, kami persilakan. Baik, terima kasih. Penandatanganan berita acara yang selanjutnya yang kedua oleh Ibu Ratnawati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri Kauman Kota Surakarta. Dengan ditandatanganinya berita acara oleh Bapak Suyatno, Sarjana Pendidikan selaku mentor, dan Ibu Ratnawati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah, kita sudah berada di penghujung acara. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian seminar
PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Kauman Kota Surakarta. 5 rangkaian acara sudah terlaksana. Untuk itu, tibalah saatnya di penghujung acara untuk menutup acara pada siang hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas aparatur sipil negara, khususnya dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.